football, ada banyak. Jadi cuman yang terkenal baru sepak bola dan futsalnya. Jadi Pasuruan akan kita bawa dengan kurikulum ngeyel. Wih, anyaran nih. Kita Ngeyel. pakai bahasa kita sendiri aja. Kenapa kok kita bawa ngeyel? Jadi gini, kalau kita melihat mungkin sepak bola selalu menjadi magnet pemersatu bangsa, termasuk di Indonesia. Bicara bola selalu ramai, dan alhamdulillah hari ini kita bisa dikumpulkan oleh sepak bola itu juga bersama orang-orang penting di sekitar saya. Ada Pak Gaung. Terima kasih Pak waktunya Pak. siap. Beliau adalah manajer Persekapas hari ini. Ada Pak Arif dari Pandaan, mantan pelatih juga praktisi di bidang sepak bola. Ada juga teman mahasiswa dari Yadika, Mas Falah. Betul ya? Siapa nama panjangnya? Muhammad Najmi Falah. Muhammad Najmi Falah. Falah. Oke. Sebelum kita ngobrol dengan beliau-beliaunya, saya infokan kepada penonton Dialog Massa bahwa untuk segmen ini kita ada hadiah berupa baju koko Nizar Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi barangkali siapa yang bisa memberikan komentar dengan baik, kita akan pilih dan nantinya akan kita berikan hadiah berupa baju takwa eksklusif dari Nizar Indonesia. Dan saya informasikan pula bahwa setiap tanggal 25 sampai tanggal 30, Nizar Indonesia memiliki promosi dengan potongan harga sebesar 30% setiap pembelian di seluruh jenis baju takwanya. Begitu ya. Oke, kita ngobrol santai tentang sepak bola, bagaimana masa depan sepak bola di Kabupaten Pasuruan. Sebelum kita jauh tentang pengkaderan, tentang bagaimana sepak bola supaya bagus, ternyata masih banyak orang yang belum tahu unsur atau instansi atau siapa aja sih yang bertanggung jawab secara pemerintahan ataupun secara swasta di sebuah daerah itu ya, terutama di Pasuruan, untuk mengembangkan sepak bola. Mungkin ini yang lebih banyak tahu Pak Gaung ya. Ya, seperti apa Pak? Oke, terima kasih banyak Mas Ali. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sekarang berbicara lebih tepatnya selaku deputi sepak bola di PSSI Kabupaten Pasuruan ya. Oke. Jadi kalau terkait masalah siapa sih yang bertanggung jawab tentang mungkin pembinaan ya di sini ya. Pembinaan di Kabupaten Pasuruan, sebetulnya menurut Undang-Undang Sistem Olahraga itu pemerintah memiliki kewajiban untuk mensupport kegiatan olahraganya masyarakat ini dalam hal di sini adalah bantuan dana untuk pembinaan dan juga untuk pemenuhan sarana prasarana. Jadi clear di situ tugas pemerintah. Terkait masalah prestasi atau apa segala macamnya itu kembali lagi ke masyarakatnya. Dan naungan masyarakat ini wadahnya ada di sebuah organisasi olahragaan. Jadi sebenarnya olahraga ini sudah diwadahi oleh sebuah ormas lah istilahnya. Ormas yang memang khusus untuk menaungi olahraga, yaitu di KONI. Nah, kalau kita bicara spesifik sepak bola, KONI ini memiliki anggota cabur, yaitu adalah PSSI Kabupaten Pasuruan. Jadi alurnya seperti itu, sehingga tinggal kalau kita bicara tentang pembinaan, gimana sih infrastruktur di kabupaten kita ini, itu kita bicara tentang pemerintah. Tapi kalau gimana sih program konsep pembinaannya, kita bicara dengan PSSI selaku regulatornya tentang
persepak bolaan. Oh ya, jadi bagi tugasnya di sana ya. Betul. Pemerintah itu di sarana dan di dana. Ya, kegiatan dan Kegiatan. aturannya ada di Pemerintah. PSSI. Oh ya, PSSI. Gitu. Oke, oke. Ini ada Pak Arif yang aktif di dunia bola dan suka main bola juga. Siap. Sampai anak-anaknya juga nurun. Iya. Gitu. Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak yang seharusnya ada di pembinaan terutama kader-kader muda ya, supaya di masa depan sepak bola kita Kabupaten Pasuruan itu punya kualitas Pak, dari sisi pemain juga dari sisi klub. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk berbicara tentang sepak bola ya, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah saya memang inten ya dan senang bermain sepak bola dan melihat anak-anak bermain bola juga sedikit banyak memberikan masukan-masukan dengan sepak bola. Jadi sepak bola ini memang suatu hal yang kompleks ya, yang panjang ya. Jadi sepak bola itu sendiri kan memang dimainkan dalam lapangan itu 11 orang. Untuk lapangan besar ya, untuk kelompok umur bisa main 7 orang dan bolanya satu, lawannya sama. Dan di situ perlu dibangun ada kerjasama tim, tanggung jawab, disiplin, saling support, pengertian, ada banyak faktor dan skill permainan itu sendiri. Nah, untuk mengasah skill di anak-anak utamanya di kelompok umur ya, kelompok umur jenjang paling bawah misalnya U8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya memang ada step by step ya. Jadi sepak bola itu intinya tidak lebih dari 5 hal. Ada lari, passing bisa passing pendek, passing panjang, kontrol bola, kontrol diam, kontrol jalan, ada dribbling dan ada finishing. Sepak bola ini mau di SSB, di akademi, di diklat atau di sepak bola profesional tidak lepas dari 5 hal ini. Kita misalnya di akademi La Masia Barcelona atau di Ajax yang sudah masyhur ya, di akademi sepak bola dunia yang bisa mencetak banyak pemain-pemain profesional, pemain-pemain top lah ya. Jadi di sana tidak diajarkan misalnya maaf lari di atas air atau terbang, tidak, sama. Yang diajarkan cuma 5 hal. Jadi lari, passing, dribbling, kontrol bola dan finishing. Finishing ini tidak diartikan memasukkan ke gawang, tidak. Jadi finishing ini diartikan sampai kepada tujuan. Misalnya kita membawa bola, terus teman kita bergerak, kita berikan kemana, kalau terhalang bagaimana caranya untuk sampai pada tujuan. Jadi finishing bisa juga diartikan mencetak gol juga bisa. Itu intinya sepak bola itu. Dan semakin anak ini berdisiplin, bersungguh-sungguh untuk berlatih, baik dia lari, baik dia passing, dribbling, kontrol bola, finishing, semakin berkembang juga otaknya. Jadi semakin penguasaan bola ini, penguasaan 5 hal yang saya berikan tadi itu dia lebih kuasai, itu memahami sepak bola juga akan berbeda dengan yang asal-asalan kan seperti itu. Dan banyak faktor ya, belum lagi ada pola makan, termasuk gizi dan pola istirahat. Ini saya sedikit bercerita, ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi. Anak saya yang pertama itu Muhammad Ilham Arfil Haq itu dulu waktu Timnas U21 Kut Widodo itu pernah jadi anak asuhnya juga di Timnas U21. Itu dia waktu di Persema U18, anak saya ini masuk di Persema U18 itu ketika usianya menginjak 15 tahun mau 16 tahun. Itu dia punya teman di Persema itu yang kebetulan tidak sampai 1 tahun ini orang tuanya yang dokter itu pindah ke Semarang. Akhirnya kita lama tidak ketemu, ternyata anaknya ini diikutkan sepak bola di MU, di Manchester United. Cuman bukan jalur yang anak-anak berbakat, jadi dia bayar. 1 tahun kemudian pas lebaran
saya ngantar anak saya latihan, itu ketemu sama orang tuanya sama anaknya itu datang. Itu cerita panjang lebar. Jadi ternyata di sana itu setiap klub ini, baik itu di kelompok umur atau dewasa, itu memang setiap orang itu kan bisa beda-beda. Ada seseorang ini punya kebutuhan kalorinya harus lebih banyak, karbohidratnya atau vitaminnya atau apapun. Jadi setiap meja pemain ini dari kelompok umur itu ternyata porsi makannya berbeda. Jadi ada si A misalnya butuh vitamin banyak, butuh karbohidrat banyak. Si B ternyata malah tidak boleh, harus punya protein. Jadi setiap meja ini makannya berbeda. Oke Pak Arif, jadi saya nangkap bahwa porsi gizi ya, porsi Salah gizi satunya, itu salah satunya. harus diukur betul ya, Ya, detail betul, banget ya gitu. betul, Jadi Pak benar. Arif mau mencontohkan bahwa di luar sana yang secara akademi sepak bola itu maju, diakui maju ya, itu secara gizi itu tertakar betul dan detail begitu ya. Kalau Mas Falah sendiri melihat sebenarnya ya kalau kacamata akademisi atau mahasiswa, kalau kondisi hari ini sepak bola kita sudah baik atau ada catatan menurut Mas Falah? Kalau menurut saya sih dari kan sebenarnya saya di Malang itu sudah sekitar 6 tahun dari SMP SMA saya di Malang. Saya balik ke sini lagi di 2021 setelah lulus. Di tahun-tahun itu saya belum pernah merasakan atmosfer sepak bola seperti ini lagi. Jadi entah yang dilakukan sama manajer Mas Gaung ini lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya, tapi setidaknya atmosfer sepak bola di Pasuruan ini sudah kembali, sudah hidup lagi daripada sebelum-sebelumnya. Melihat dari di Persekapas kemarin bertanding, itu jumlah supporternya itu lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Bahkan sejak redupnya Pasuruan di sepak bola, sekitar 10-12 tahun lalu, ini termasuk yang salah satu yang lonjakan penontonnya itu sangat tinggi. Era ini ya. Iya. Jadi yang perlu mungkin menurut saya ada catatan ya. Di Pasuruan ini kita masih belum punya kurikulum bermain. Kurikulum cara bermain itu bagaimana? Misal kita ambil mungkin agak jauh ya, seperti yang dikatakan Mbak Arif tadi. Kita lihat di Belanda, kita lihat di Inggris. Itu punya gaya main masing-masing. Di Belanda ada total football. Di Inggris ada kick and rush. Di Spanyol ada tiki taka, di Italia ada catenaccio. Nah, di Indonesia ini kita tidak punya itu. Kita tidak punya itu sama sekali. Ya, mungkin kalau misalnya memang mau menerapkan itu, kita mulai dari hal kecil, dari wilayah kecil dulu, di wilayah kita dulu. Apalagi kan Pasuruan kan wilayahnya cukup besar. Jadi penerapan kurikulum itu menurut saya perlu juga. Karena jika itu diterapkan di, misal dari manajer Pasuruan, seluruh Kabupaten Pasuruan, setiap kecamatan harus gaya bermainnya seperti ini. Nah, ketika nanti misal akan tampil di Porprov ataupun membentuk tim Persekapas, itu sortir pemain atau pemilihan pemain itu lebih gampang. Iya. Lebih gampang dan pelatih yang memiliki yang menangani Persekapas ataupun Kabupaten Pasuruan ini harus bisa memahami filosofi sepak bola Pasuruan sudah ditentukan bersama. Seperti itu kalau dari saya. Ini ada dua Pak Gaung ya. Gizinya itu bukan seimbang, ditimbang ini gizinya ya, ditimbang. Kemudian juga ada kurikulumnya juga bola. Ya. Nah, Pak Gaung sebagai orang yang juga berkepentingan, juga ada peran di sana. Bagaimana melihat semua itu? Mampu dijalankan, sedang dijalankan, atau agak repot? Jadi gini, ya tadi dari kawan-kawan menyampaikan luar biasa memang terkait masalah program sebenarnya ya Pak ya. Program dan tujuan itu memang betul sekali. Ketika kita bicara sepak bola ini banyak sekali ya, mau itu supporter, penonton, penikmat bola. Kita sering melihat di spanduk stadion ataupun di mana teriakan-teriakan tentang menjaga marwah. Nah, sebenarnya apa sih marwahnya sepak bola? Fair play. Terus? Fair play sama? Attitude.
lebih tepatnya tadi sudah disebutkan semua Oh iya, tentang disiplin, tanggung tanggung jawab, jawab, support, iya, teamwork. benar, ya, teamwork, ya. Dan sebenarnya dan seluruh komponen. dari sepak bola berdiri, marwahnya itu sebenarnya adalah pemersatu. Bahkan sekarang Presiden FIFA, sejak menjadi Presiden FIFA, beliau menyuarakan kembali, bawa kembali sepak bola ke FIFA, dan bawa FIFA kembali ke sepak bola. Jadi kenapa kok tagline itu yang diangkat oleh FIFA? Karena akhir-akhir ini banyak orang lupa dengan tujuan utamanya sepak bola karena masalah rivalitas, gengsi rivalitas itu. Jadi kalau kita melihat di Pasuruan sendiri, ditanyakan tadi apakah mungkin kita menjalankan itu semua. Sebenarnya sejak saya kalau urus sepak bola memang masih baru, tapi urus futsal sudah mungkin 6 tahun ini. Dan di futsal kita sudah mencoba untuk menerapkan hal tersebut yang tadi disampaikan sama Falah. Jadi Mas Falah menyampaikan tentang kurikulum. Ya betul. Ada kick and rush, ada total football, ada tiki taka. Di Pasuruan untuk futsal, dan sekarang saya bawa ke teman-teman sepak bola, karena futsal sama sepak bola ini satu induk, sama saja sebenarnya. Dan di sepak bola itu sebenarnya bukan cuma futsal dan sepak bola saja, ada mini soccer, ada beach football, ada banyak. Jadi cuman yang terkenal baru sepak bola dan futsalnya. Jadi Pasuruan akan kita bawa dengan kurikulum ngeyel. Anyaran nih. Kita pakai bahasa kita sendiri aja. Kenapa kok kita bawa ngeyel? Jadi gini, kalau kita melihat mungkin nggak ada yang tahu tentang bersejarah Persekapas berdiri. Kebanyakan orang taunya 1985 berdiri Persekapas. Tetapi semua tim perserikatan, kan Persekapas ini adalah salah satu tim perserikatan ya sejarahnya. Setiap perserikatan, tim-tim perserikatan dibentuk itu adalah untuk menaungi klub-klub di daerah tersebut. Seperti tadi dengan di Putra Pandaan, saya di Putrajaya. Oh iya. Kan sama-sama anggota PSSI. 50 anggota PSSI ngumpul rembukan. Kita punya pemain, kita latih, terus mau kita orbitkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ngumpulnya di mana? Itu dulu permasalahannya. Persekapas lah terbentuk. Nah, ketika sekarang berbicara ngeyel, kenapa kok ngeyel? Karena dari dulu lika-liku tim Persekapas, sepak bola Pasuruan itu tidaklah mudah. Dan Persekapas di era kejayaan, mungkin jenengan juga ngikuti ya, itu 70% insya Allah diisi oleh anak-anak asli Kabupaten. Bukan lahir Pasuruan maksudnya ya, tapi didikan dari cara pelatih-pelatih yang ada di Pasuruan. Nah, kalau kita bicara itu, tahun ini sebenarnya sudah ada program kita untuk pembinaan yang masih program wajib, Suratin 13-15 ini sudah kita jalankan di, insya Allah akhir bulan ini sudah ini, pendaftaran hari ini terakhir kebetulan kita, insya Allah ada tiap kategori, di 13 ada 20 tim, di usia 15 juga ada 20 tim. Lalu ada program berikutnya nanti kita akan adakan usia 17 juga ini rencana. Dan mungkin nanti akan ada liga internal yang sudah lama ada di Pasuruan. Karena apa? Biasanya ini kita lihat sekarang Porprov, kebetulan saya sekarang handle tim Porprov sepak bola Pak, yang mana usianya ini under 20. Artinya kan kelahiran 2005 ya. Tapi ketika seleksi kelahiran 2005 sedikit sekali dari Pasuruan. Rata-rata 2007, 8, 9. 2005, 2006 kita kosong. Kasihan ya. Iya, Pak Kas. Jadi Pak Kas, Coach Roni, Coach Faris, sama Daniel. Jadi itu kita dari evaluasi itu artinya kalau 2005 dan 2006 kelahiran itu kita kekurangan pemain,
Apalagi kemarin saya handle Persekapas ini under 20-nya hanya 1 pemain yang asli Pasuruan. 1 insya Allah, 1 atau 2. Jadi Defisit. Malah lebih banyak. pemain kita dari 30 yang kita daftarkan, ini kalau nggak salah total hanya 5 yang asli Kabupaten Pasuruan. 4 dari kota, lainnya itu dari luar Pasuruan. Jadi ada semacam apa ya, loss of generation di sini. Masa kosong. Ya. Beberapa tahun yang tidak ada produk lokal. Nah, ini akan kita kejar. Kita akan fokus di situ. Dan alhamdulillah dari Popda akhir tahun lalu saya handle juga. Kita dapat semifinal dan menduduki akhir itu posisi 4. Kemudian Piala Suratin U17 kita masuk 16 besar. Sekarang ini pemain-pemain yang dari Popda dan juga dari Suratin U17 kita bawa ke Porprov. Harapannya ini nanti dari Porprov mereka akan langsung loncat ke tim Persekapas. Tim intinya begitu. Jadi ini Pak Gaung ya. Kurikulum sudah punya nih, ngeyel. Ya. Konsep, masih konsep. Oh, konsep. Nanti karena apa? Bukan cuma kita kekurangan pemain. Mungkin jenengan paham pelatih yang berlisensi di Pasuruan siapa saja. Betul. Kurang ya. Jadi Lisensi B misalnya. ya, kalau lisensi A itu hanya Pak Subangkit. Masih bangkit. Kabupaten The one and Pasuruan. only yang punya. Iya. Kemudian lisensi B hanya Pak Kas, Coach Roni, Sama Haris Budi. Aris Budi Kota, Pak Aris Budi. Oh ya, ke kota ya. Ini kalau nggak salah Pak Slamet atau apa itu yang Sunardi C. Coach Sunardi C. Oke. Dan ini baru Coach Siswanto baru C, ini kayaknya mau ambil B. Dan yang punya D pun sedikit. Ya. Ini perlu, makanya kemarin kita di PSSI ini mengupayakan tahun ini kalau bisa klub-klub anggota PSSI yang pelatihnya belum punya lisensi ini pengennya kita lisensikan. Ini PR-nya Begitu. kok kayak banyak ya. Produksi pemain jadi PR besar. Kalau jangan tahu, balik lagi ke wasit, Ya. nggak ada wasit Pasuruan yang ditugaskan di provinsi. Ada. Kita terakhir Pak Khairul Anam, Iya. itu Matchcom, masih tugas itu bahkan Liga 1, Oh iya. Matchcom. Dan ini jadi apa ya, sumber daya manusia asli Pasuruan yang berkontribusi di sepak bola, bukan cuma pemain, ini sangat minim. Nah, ini yang perlu kita kejar. Kalau kita punya wasit, kita punya Matchcom, kita punya pelatih, kita punya pemain, bahkan ini kemarin saya baru pelajari di Garuda Academy, itu sampai ke LO, sampai ke safeguarding officer, sampai apa namanya, security officer, semuanya itu ada lisensinya. Media officer, jadi mau ngomong jauh ke yang profesional, tingkat dasar pelatih terdasar aja kita minim. Oke. Gitu mungkin ya, Coach ya. Ya. Sisi administrasi juga ya. Ya, Masih harus banyak yang dipenuhi. Terus melihat seperti itu Pak Arief, berarti Ya. kita harus detail di gizinya dulu. Oh enggak. Kita harus Kalau bagaimana Pak? ya, kalau saya melihat secara umum ya, itu salah satunya gizi tadi itu dan Boleh banyak diminum kopinya ya. faktor ya. Dan terima kasih apa yang disampaikan tadi itu memang kalau kita ini bicara sepak bola ya di Kabupaten Pasuruan khususnya, memang dimanapun ya, tidak lepas harus ada internal yang baik kan gitu. Dan internal di Persekapas ternyata sempat vakum ya. Dan alhamdulillah kalau mau dihidupkan lagi karena gini, karena kalau kita mau cari pemain ya memang dari internalnya kan. Persibaya cari di internalnya, kecuali untuk pemain-pemain yang memang harus pemain asing di pos-pos tertentu, misalnya di jantung pertahanan atau striker, itu banyak kan dari pemain asing ya, karena posturnya lebih tinggi, pengalaman bermain, fisiknya kan gitu ya. Saya juga mencermati masalah di usia kelompok umur. Mudah-mudahan ini juga salah satu yang bisa digarap ya. Karena saya kan selalu intent ya bersentuhan, dan anak saya yang kecil ini
kemarin baru selesai di Liga Top Skor ikut Malang, juara 3 itu U12, Iya, iya. lahiran 2013. Saya melihat ya kalau di sini, kalau di kelompok umur, maaf ya di Indonesia ini itu luar biasa bagus. Sering kita orang ini menjuarai ya, juara dunia loh ya. Kelompok U12, U14, juara dunia sering. Berapa kali? Kemarin juara dunia. Kenapa bisa seperti itu? Saya melihatnya itu seperti ini. Jadi maaf ya. Jadi kalau masalah pencurian umur itu kayaknya kita bicara hal yang sulit kita hindari ya. Dan pelatih, jangankan yang turnamen-turnamen besar, turnamen-turnamen kecil itu pelatih ini bagaimana anak didiknya ini untuk bisa juara di turnamen-turnamen kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi sebelum waktunya, misalnya U11, U12, itu sudah digenjot fisik yang luar biasa. Jangan bisa lihat ya, jadi pemain kita dengan pemain luar negeri, misalnya Afrika, Eropa, itu bentuk tubuhnya mereka ini proporsional. Jadi kakinya ini yang cenderung di sini tidak besar. Kalian lihat pemain Indonesia yang besar di sini, Tapi nggak tinggi. tidak tinggi. Kenapa? Karena belum waktunya di fisik sudah di fisik untuk mencapai target menang tadi. Dia tidak berpikir belum waktunya terus jangka panjangnya anak itu bagaimana. Itu problem juga. Maaf, maksudnya menang di usia tersebut kurang menang di turnamen-turnamen kecil atau di Piala Suratin atau apapun itu yang dia lebih kejar, bukan masa depan anak ya. Bukan masa depannya anak. Sedangkan mereka yang dulunya kalah dengan kita orang di Piala Dunia U12, U14, mereka terus berkembang dengan memang pada waktunya ya, usia sekian baru materi kan gitu ya. Nah, kita orang sudah mentok sudah. Kayak maaf kita ini bicara masalah masalah timnas ya. Indonesia ini kepingin ikut Piala Dunia dari dulu kan. Bagaimana cara sepak bola Eropa ini ditransfer ke Indonesia? Kita pernah mengirim namanya ke Italia itu ke Sampdoria, Primavera ya. Itu di generasinya Kurniawan Dwi Julianto, Yayan Tumena, ada penjagawannya siapa itu, ada Puji. Berapa tahun itu di sana, berapa biaya atau anggaran yang dikeluarkan. Tapi ketika kembali ternyata tidak menjadi pemain-pemain yang bisa mengangkat timnas Indonesia ini ke bukan ke dunia, ke Piala Asia aja berat. Kan gitu lah. Akhirnya kita ambil pelatih-pelatihnya dari asing. Berapa banyak pelatih asing, pelatih Eropa yang kita ambil supaya bisa sepak bola Indonesia ini bisa berpikir bertransportasi dengan gaya sepak bola Eropa. Akhirnya Erick Thohir melihat sudah cara instannya ambil pemain naturalisasi. Cara instan. Jadi pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa diambil. Kan seperti itu. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya yang jelas. Kan seperti itu. Ada kita juga anak-anak kita mudah-mudahan, tapi kita melihat sisi positifnya aja. Mudah-mudahan ternyata habis ini Rizky Ridho, ada sudah Marcelino, sudah bermain di Liga Eropa. Mudah-mudahan adik-adik kita yang asli didikan dari Akademi Sepak Bola di Indonesia ini juga akan bisa bermain di Eropa dan mewakili Merah Putih nantinya kan seperti itu. Iya, bicara mudah-mudahan ini selalu mudah. Tapi perjalanannya tidak pernah mudah. Iya. Kalau mengamati sepak bola itu kan Indonesia menarik ya, menang-menang, terus euforianya sampai nonton bareng itu di mana-mana ya. Indonesia ini luar biasa. Tapi tiba ya ketika sudah nyampe di atas gagal. Ya, di titik-titik akhir gagal kayak gitu. Kayak di prank gitu ya. Sehingga kayak Persekapas juga gitu. Hampir Liga 2. Ya, kayak gitu. Jadi banyak problem dan banyak masukan ya. Yang cenderung itu sama-sama setuju. Tapi Mas Falah mungkin ada pandangan lain atau menambahi.
Kalau menanggapi tadi masalah Erick Thohir naturalisasi ataupun ya menurut saya itu hanya untuk jangka pendek aja. Dengan tujuan mungkin tujuannya seperti ini. Jangka pendek naturalisasi dari pemain asing, pelatih asing itu tujuannya itu untuk biar pemainnya ini pemain-pemain lokal yang di dalam negeri ini mungkin akan termotivasi untuk untuk bisa lebih baik untuk bisa ngimbangi atau nyaingi pemain asingnya. Cuman kalau menurut saya ini untuk jangka panjang kurang tepat karena untuk jangka panjang sendiri dari fisik kita, dari cara bermain kita, dari stamina kita ini sudah beda dari pemain asing. Kalau misalnya kita disuruh sama dengan cara bermainnya yang ada di sana, kita nggak akan bisa menyamai yang ada di Belanda ataupun di Eropa karena kebanyakan kita naturalisasi dari Belanda. Ya kita bisa lihat dari Jepang lah. Jepang ini emang internalnya sangat-sangat bagus. Liga sepak bola di Jepang itu bahkan lebih mementingkan pemain lokal meskipun emang ada striker yang lebih bagus dari luar negeri dari ada beberapa pemain Indonesia yang sudah sampai ke Liga Jepang tapi akhirnya nggak dipakai karena ada pembibitan baru dari pemain Jepang yang bahkan secara kualitas pun kita bisa menilai kalau pemain Jepang yang baru diorbitkan ini tidak sebagus pemain Indonesia yang pergi ke Jepang itu. Cuman kenapa mereka akhirnya lebih memilih memainkan pemain dari Jepang itu ya karena tujuan jangka panjang. Dari liganya saja sudah mementingkan dari orang dalamnya, orang Jepangnya sendiri. Itu kalau kita lihat dari Jepang. Mindset negaranya ya. Ya. Kalau misalnya kita mau meniru ya kita tiru yang sama-sama Asia, yang fisiknya kurang lebih. Meskipun memang kita sama Jepang juga lebih tinggi Jepang, setidaknya itu nggak sejauh kita dengan Eropa ataupun yang mana. Karena kita coba lihat pertandingan Indonesia lawan Australia yang kita coba main total football itu sudah kalah 5-1. Akhirnya kita coba lagi di pertandingan selanjutnya kita pakai gaya bertahan waktu lawan Saudi Arabia kita bisa menang. Cara kita ini emang lebih baik kalau misalnya setidaknya nggak bisa ngegol kan jangan kegolan. Catatannya begitu ya. Kalau menurut saya jadi harapannya memang jangka panjang dan berkesinambungan, tidak sampai ada satu fase yang loss sehingga kaderisasi nggak ada kayak gitu. Saya ada komentar dari publik ya yang barangkali bisa ditanggapi bersama. Jadi ngomong gini ya, sebenarnya kalau mau jujur ya orang-orang desa itu banyak yang anak-anak desa itu banyak yang bagus-bagus secara skill. Oh betul sekali. Gitu. Tetapi bagaimana sih langkah pemerintah untuk menjaring, untuk mengambil seserius apa? Kalau mau daftar ke klub gitu juga, ini saya nggak tahu, belum mengkonfirmasi saya. Sebenarnya daftar klub itu bayar apa tidak? Tapi yang bicara ke saya itu daftar klub ya bayar. Saya gitu beli sepatu yang standar main bola juga agak lumayan juga. Kalau cuma sekedar bisa beli sepatu, ya asal sepatu 3 kali pakai rusak kayak gitu. Nah, kayak gitu itu kan negara hadirnya di mana kayak gitu. Hadirnya di mana negara itu? Iya. Ya Bapak Gam. Wah, ini lumayan berat masuknya ini ya. Jadi Iya. kalau saya sih melihatnya begini, Mas Ali, sepak bola olahraga yang sebenarnya semua orang bisa memainkan. Dan di Indonesia ini memang konsepnya yang menjadi koreksi, bahkan orang PSSI pusat ini juga menyayangkan. Ada kita EPA, Elite Pro Academy. Elite Pro Academy ini secara tidak kita sadari ternyata membuat sistem yang mana yang bisa bermain di situ hanya pemain-pemain yang orang tuanya uang. Nggak punya uang, nggak bisa main. Tapi memang ada juga tim-tim yang memiliki Elite Pro Academy. Ini Elite Pro Academy ini kelompok usia, liga tapi kelompok usia yang diwajibkan itu Liga 1, tahun depan ini Liga 2 sudah wajib juga. Nah, tim-tim itu kebanyakan nggak punya pendanaan untuk menghidupi klubnya.
Sehingga ketika kamu pembinaan anak usia, ya monggo main Elite Pro, kita ada slotnya, tapi orang tuamu harus bayar. Nah, ketika kita bicara di Pasuruan, kita nggak bisa ngomong Elite Pro Academy karena Persekapas masih di 33. Nah, cuman apa namanya yang terjadi pelatih di mungkin Putra Jenengan di Putra Pandaan ya, mau dibayar dengan apa kira-kira ketika bicara tentang pemain anak-anak kecil ini mau latihan digratiskan. Sebenarnya itu tergantung dari manajemen masing-masing klub. Nah, ketika saya di futsal kemarin, kita sempat melakukan bintek. Kita undang pemateri untuk mengajari klub-klub futsal di Pasuruan ini bagaimana cara mereka melakukan pendanaan. Sehingga apa? Sejak AFCAP Asosiasi Futsal Kabupaten Pasuruan berdiri 5 tahunan yang lalu, kita mengadakan liga per hari ini, klub itu bisa melakukan pendanaan sendiri. Iuran untuk liga. Sampai seperti itu. Mungkin malah tahu karena Dika juga menjadi peserta liga juga ya. Iya. Gitu. Jadi tujuannya apa? Klub ini harus mandiri. Gitu. Di sepak bola nanti kita akan juga buat seperti itu. Gimana caranya walaupun itu klub asal kampung, kenapa kok nggak bisa membiayai? Yang perlu dipahami adalah tim itu harus punya program. Klub itu harus punya program. Ketika punya program, mereka pasti akan bisa mencari pendanaan. Nah, seperti halnya tim Tarkam. Bagaimana luar biasanya uang berputar di Tarkam. Bos-bos besar muncul. Satu pertandingan puluhan juta, ratusan juta. Betul nggak Pak? Betul. Eloku Gonzales satu kali main 20 juta. Satu pemain ini. Sekali main 90 menit 20 juta. Di Pasuruan pernah terjadi. Dan mungkin habis itu terjadi terus Tarkam ini. Uang besar bisa turun ke Tarkam. Kenapa kok untuk anak-anak usia 13, 15 enggak bisa? Karena gengsinya ada di sana. Kalau kita dengan PSSI yang baru sekarang ini, kita harapkan liga usia ini juga ada nantinya. Ketika liga usia ini ada, saya yakin sepak bola kalau dikembalikan ke marwahnya yang tadi Arif tadi sampaikan tentang disiplin dan segala macam. Orang tua tidak melihat sepak bola ini sebagai beban biaya, tapi sebagai investasi. Sama halnya anak, kalau anakku masuk ke sepak bola, dia jadi disiplin, dia jadi rajin belajar, teman-temannya positif, terus kemampuan berbicaranya lebih baik, anaknya lebih pede, kemudian dampaknya apa? Mau ke misalnya daftar TNI fisiknya lebih siap lah kayak saya gini. Jadi negara maju memahami itu sehingga anaknya diikutkan ke klub olahraga. Kita nggak ngomong sepak bola saja, klub olahraga yang punya program yang jelas. Itu bukanlah sebuah beban biaya, tetapi investasi pendidikan. Karakter. Orientasinya tidak selalu jadi atlet ya. Betul. Jadi ketika ditanya pemerintah hadirnya di mana, kasih aja dana hibah ke KONI. KONI yang mengelola ke PSSI, PSSI nanti yang mengelola ke klub anggota, supaya bisa membuat program yang baik, mengelola timnya. Oh, ternyata bisa ini. Oke, ini pemain-pemain yang bakatnya bagus, orang tuanya kebetulan kesulitan ekonomi, gratis. Itu pemain-pemain yang biasa-biasa saja. Anak-anak kan ada juga yang biasa-biasa saja, tapi orang tuanya kepingin ya apa caranya dia latihan, bayar. Dan itu hal yang harusnya seperti itu pacarnya gitu. Oh ya, saya sebenarnya mau bertanya, tapi kayaknya bukan Pak Gaung yang harus jawab. Lah sudah dikasih hibah agak koninya ini.
Tapi biarkan, mungkin Iya, segmen iya. lain kita harus mengkonfirmasi. Karena sejatinya kita duduk ini kan cari solusi. Kalau memang di sana itu benang merahnya, solusinya di sana, ya kita harus perjuangkan. Kan seperti itu ya. Kalau tiap tahun sih selalu ada anggaran itu. Cuman memang kalau saya boleh cerita ya dari sudut pandang pemerintahan kemarin, memang ada sedikit permasalahan ketika input di SIPD. Ini terkait KONI pengurus lama dengan pihak Dispora di tahun 2024 untuk pembahasan anggaran tahun 2025 ini, sehingga apa? KONI Kabupaten Pasuruan kemarin sempat nol anggarannya. Tapi untuk kegiatan olahraga tetap dihandle oleh Dispora. Di backup, jadi tetap berjalan tapi di backup Dispora. Sehingga apa? Sampai hari ini kita program ya tetap jalan kok. Alhamdulillah. Jadi insya Allah olahraga cabur yang lain juga kasusnya juga sama sih. Tinggal kita mau jalan apa enggak. Pemerintah support, alhamdulillah. Berarti kalau begitu ya ada skill manajerial bisnis ya yang mungkin harus dimiliki setiap klub ya. Yang Betul. itu dari sisi apa namanya, dari sisi PSSI perlu memberikan kayak ya pelatihan apa, support apa untuk skill tersebut ya. Bahkan untuk mendaftarkan pemain ikut program saja ya Pak ya. Iya. Kan semua orang bisa. Harus ada yang dilatih cara mengoperasionalkan sistemnya. Iya. Itu namanya sistem siap. Jadi untuk admin pun ada pelatihannya juga. Pelatihannya. Jadi sepak bola itu bukan hanya tentang menendang bola. Betul. Ya. Nutrisionis, fisioterapis, pelatih fisik, pelatih ini segala macam. Bukan cuma kontrol, tendang, gol. Bukan tentang itu aja. Kompleks ya. Kompleks sekali. Mas Falah, kompleks Mas Falah. Karena kompleks bisa sehari semalam kita ngobrol ya. Biar tidak Ya, sehari semalam. solusi sebenarnya kalau untuk pembibitan dari kompetisi yang paling penting Betul. memang kompetisi. Dari Jam bermain itu jam harus bermain itu harus banyak. banyak. Harus banyak kalau emang mau bentuk pemain yang bagus. Apalagi kalau misalnya Di emang setiap jenjang ya. apalagi emang kalau misalnya emang Persekapas ini sebagai wadahnya anak Pasuruan, ya kalau emang mau meninggikan anak-anak Pasuruan lewat Persekapas, ya Pasuruan emang harus ada banyak kompetisi di setiap kecamatan. Setiap kecamatan harus ada kompetisi. Ya nggak harus Tarkam. Tarkam mungkin ya hanya untuk orang yang nyari uang aja. Kalau untuk apa? Kalau untuk pembibitan apa ya? Orang-orang kan emang kalau di sini kan emang ya fokusnya emang duit gitu daripada investasi pemain dari kecil dari anu. Ya emang karena apa ya? Dari sananya emang kita belum sejahtera aja. Kalau di Pasuruan kebetulan ketua umum kita Pak Uti kemarin dari visi misinya ini memang fokusnya ini bahkan nggak nyebut Persekapas. Yang difokuskan adalah tentang pembinaan SDM, infrastruktur. Jadi 3 poin utama adalah pembinaan, SDM, infrastruktur. Kuncinya di situ dulu. Nah, pembinaan ini maksudnya apa? Ya terkait masalah lisensi sampai ke kompetisi. Itu harus ada. Lisensi dan sampai ke kompetisi, pelatihan-pelatihan segala macam. Yang mana nanti akan menciptakan SDM yang kualitas, termasuk pemain di dalamnya. Dan harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Nah, ketika kita bicara itu, roadmap-nya juga kita sudah bikin. 3 sampai 4 tahun ke depan, ini Pasuruan sudah menjadi pabrik pemain lagi seperti zaman dulu. Kalau sekarang pemain Pasuruan ingin bagus, kebanyakan anak-anak ini keluar. Anak berbakat di Pasuruan, orang tuanya meyakini bagus ini. Bahkan pelatihnya pun, anak ini bagus. Tapi sampai ada stigma begini, kasihan kalau terus-terusan di Pasuruan. Betul. Pelatih sampai ngomong, ini anak bagus, kasihan kalau di Pasuruan, suruh keluar. Padahal dia yang melatih ya. Sampai seperti itu loh. Ya sama kayak di Indonesia mungkin ya. Pemain bagus, suruh keluar negeri. Nah ini yang harus kita perbaikan, berarti internal kita masih kurang. Makanya roadmap kita, kompetisi harus banyak. Orang-orang yang mengisi di kompetisi itu harus kompeten. Nanti akan muncul pemain-pemain bagus itu sendiri. Termasuk kayak di ini, kalau di futsal itu kebanyakan lisensi itu adanya di Bangil aja.
memang. Di Pasuruan emang kebanyakan pelatih yang ada lisensi hanya Bangil. Sekitar berapa? 4 orang mungkin di Bangil. Satu pandaan. Sudah. Sisanya belum. Iya, tapi roadmap-nya sudah dibuat, Iya. artinya 3 tahun, 5 tahun ke depan bola di Pasuruan lebih baik. Ya, mudah-mudahan. Karena kita juga terbatas. Ya. Silakan Pak Arif dan yang lain bergantian, barangkali ada closing. Apa? Closing statement. Oh iya iya. Kalau saya kalau untuk masalah ini sudah banyak disampaikan ya. Cuman saya satu ada nanti dua. Satu yang mengganjal dan sering dibicarakan di publik itu di masyarakat itu kita sering orang itu membandingkan Persikapas dengan Persela Lamongan misalnya. Iya. Persela Lamongan ini yang SDA-nya ini terbatas loh, kecil ya. Beda dengan Kabupaten Pasuruan ya, ada banyak perusahaan besar di sini. Betul. Persela Lamongan ini selalunya berada di Liga 1 dan banyak pemain bagus keluar masuk kan seperti itu dan tidak ada masalah, tidak timbul masalah. Kita orang ini hanya sekali bikin gebrakan, habis selebihnya kita orang ini kayak mati suri ya kan seperti itu. Nah itu mungkin bisa nanti ini saya mungkin banyak orang yang menanyakan itu ya. Yang kedua maaf saya juga intinya selain regulasi kompetisi ya di tiap kelompok umur, saya juga ingin menekankan bahwa masalah nutrisi tadi jangan diabaikan. Betul. Selain latihan rutin harus terpenuhi. Saya kasih contoh ada salah satu pemain timnas U19 kita, saya tidak sebut namanya, dan sangat menonjol. Akhirnya kapan hari itu pernah di trial di FC Barcelona. Ternyata tidak sampai 5 hari dipulangkan. Dan itu kalau kita mau jujur memalukan. Tidak sampai 5 hari. Orang trial ini biasanya 1 bulan, bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan. Orang diberi kesempatan untuk masuk di La Masia atau dimanapun. Ini 5 bulan. Karena apa? Banyak hal. Misalnya kita orang ini masuk di kelompok usia 14, U16. Kita pemain belakang atau pemain tengah. Berapa kali sih dalam 45 menit pertama ini mereka menyentuh bola? Berapa kali dia intercept? Berapa kali dia terupas? Berapa kali dia passing berhasil? Itu pemandu bakat itu punya catatan seperti itu. Nggak asal comot ya. Ya yang kita bicara yang dipulangkan tadi ini kan sampai sekarang bukan jadi pertanyaan karena dipulangkan. Ternyata banyak hal. Salah satunya kalau dia paksakan orang ini di situ pasti tidak mampu dengan programnya Barcelona. Banyak hal yang tidak terpenuhi, detak jantungnya kayak gitu-gitu bukan di limit kelas itu. Maaf ada yang berbicara juga masalah di umur usia kan diperiksa giginya itu buat kita sebetulnya hal yang tidak perlu kita ini ya, tapi langsung dikembalikan. Nah saya pingin anak-anak ini yang orang tua yang kepingin betul-betul anaknya ini pengen menjadi atlet, pemain atau lebih baik lah daripada sekarang ini ya memang harus disiapkan dari sekarang. Nggak bisa ketika kita orang masuk di ranah yang ketat itu perbedaannya terlihat. Seperti yang disampaikan tadi di Jepang. Saya ini ingat pelatih Jepang ya. Ketika tahun berapa saya lupa habis mengalahkan Indonesia 8-1 itu dalam kolom wawancara itu. Ini bukan sombong ya. Kalau saya disuruh pegang tim Anda, maksudnya tim Indonesia, tidak lebih 4 tahun saya bisa negara Anda ke Piala Dunia. Itu bukan sombong. Di negara Jepang ini, bakat ini cuma dihitung 2%. 98%-nya ini disiplin, kerja keras, kemauan, pola makan, pola tidur. Itu yang 90%. Nah, di negara Anda, ibu melahirkan anak laki-laki itu semua punya bakat bola, lentur-lentur orang Indonesia. Beda dengan di negara saya katanya. Tapi karena dengan kemauan, kompetisi yang sehat, transparan, semuanya jelas. Jadi beda kelasnya dengan Indonesia dengan Jepang kan seperti itu. Nah, kita tidak bicara hari ini ya, kita bicara ke depan. Kita didik mulai pencurian umur, pola makan atau apapun. Kalau kita tidak kena sekarang, kita tidak. Tapi
bermanfaat untuk ke depan. Maksud saya itu, saya ingin menekankan itu seperti itu. Kembali kepada marwah bola ya, Pak. Nah, betul. Ada yang ditambahkan? Ya kalau mungkin sih harapan aja sih buat ke depan. Harapan saya sih mungkin kan kemarin di futsal sudah untuk BIMTEK masalah manajemen tim masing-masing. Ya selain manajemen tim setidaknya ada BIMTEK yang lain, yang lain Mas Gaung. Mungkin kayak BIMTEK untuk matchcom, Betul. untuk BIMTEK untuk mungkin pelatih-pelatih, wasit juga perlu Betul. di BIMTEK. Jadi setiap daerah di Pasuruan itu punya matchcom sendiri, punya wasit-wasit sendiri, punya pelatih-pelatih sendiri. Jadi setiap daerah di Pasuruan ini, apalagi Pasuruan kan sangat besar. Jadi Pasuruan ini di setiap daerah itu punya kompetisi masing-masing itu secara mandiri sudah. Jadi ya meskipun emang harus ada kontrol atau monitor dari PSSI kabupaten atau mungkin dari KONI, tapi setidaknya nggak perlu menggunakan orang sini dilempar ke sana untuk membuat kompetisi. Orang ini jadi kayak apa ya? Bon-bonan. Ya kayak bon-bonan gitu jadi. Jadi setidaknya itu setiap kompetisi itu sudah setiap daerah itu sudah siap untuk membuat kompetisinya daerah masing-masing. Gitu. Itu harapan saya itu ya BIMTEK itu sih, nggak hanya tentang manajemen tim tapi ya tentang bagaimana wasit itu juga. Lisensi wasit itu harus ditingkatkan Pasuruan karena Pasuruan sangat sedikit. Betul. Iya. Ada ya kayak gitu-gitu ya. Misalnya wacana kayak ambil lisensi pelatih gitu, wasit juga ada sebenarnya. Ada ruang-ruang seperti itu ya. Malah kita ini pinginnya kemarin gratiskan. Nah, iya itu. Cuman saya dimarahin. Kabupaten kota lain nanti iri. Oh. Salah yang lain enggak gratis. Saya cuma gitu. Oh iya. Itu hanya untuk yang dasar, tapi nanti kalau untuk yang jadi konsepnya nanti gini Pak, untuk lisensi dan segala macam itu tim minimal punya lisensi D. Setiap tim di Kabupaten Pasuruan ini punya pelatih lisensi D. Kemudian bahkan kita pengen sekolah-sekolah SMA ini punya guru olahraga yang memiliki lisensi juga. Karena kita ingin ada konsep nanti liga antar SMA. Itu sangat diperlukan juga supaya apa? Sumbernya pemain ini dari sekolah, Pak. Kalau sekolahnya enggak support, ya repot. Di Jepang itu seperti itu. SMA Betul. itu stadion full. Betul. Gitu. Jadi pertandingan SMA stadion itu full. Iya. Nah, kemudian kita kepengen sih untuk lisensi yang paling dasar ini kita gratiskan. Nah, nanti setiap ada piala Suratin, ada piala apa yang kita adakan, turnamen-turnamen internal di Pasuruan, tim yang juara, pelatihnya dapat beasiswa mengikuti peningkatan lisensi. Oh, keren ya. Kayak gitu. Jadi itu sudah kita konsepkan, insya Allah tahun ini bisa kita realisasikan lah istilahnya. Termasuk masalah wasit dan matchcom itu juga. Dan untuk dari segi sepak bola sendiri, kalau saya kembalikanlah ke marwah sepak bola Pasuruan ini. Jadi saya sangat menyayangkan sekali kemarin saya pegang Persekapas itu tanpa persiapan saya. Saya orang yang mendadak tiba-tiba jadi manajer. Keliling saya ke Pasuruan ini cari bos-bos pabrik. Saya ke politisi-politisi. Saya tawarkan semua. Tokoh-tokoh masyarakat ini, monggo nanti kita support dari belakang. Kalau ada apa-apa, butuh apa, yang penting peganglah Persekapas ini. Tidak ada yang mau sampai last minute pendaftaran liga. Akhirnya kita kebut. Jadi kalau misalnya kemarin mengecewakan, saya mohon maaf. Karena apa? Memang bukan kurang persiapan. Tidak ada persiapan kami kemarin. Nyomot pemain karen-karen istilahnya. Dan ketika selesai liga, yang mana dari awal kita ini jangankan mau ngomong masuk 6 besar, bisa bertahan saja, menghindari degradasi itu sudah aneh. Kita mau berangkat aja, beberapa pelatih lokal kita yang juga legendnya Persekapas ngomong, Mas, nggak usah berangkat sudah Mas, daripada sampai malu-maluin nanti dihajar ini di sana. Tapi ternyata kita bahkan sampai di titik yang hampir. Nah, yang saya sayangkan apa sih?
Loh ternyata ketika selesai, banyak sekali komentar-komentar ini yang apa ya, sudah tidak di jalurnya marwah sepak bola. Mereka supporter penikmat bola ini sekarang ngomongnya apa? Oh, manajer saiki nggak ngerti apa jalur mafia. Kalau orang yang kalau pengen lolos Liga 2 harusnya ngerti jalur mafia. Jalur mafia. Mohon maaf, sudah ada beberapa yang datang ke saya untuk lolos 6 besar itu 1,5 M. Saya sudah cerita terbuka dan ini sampai di video call sama salah satu Irjen Pol polisi Satgas anti mafia bola perkara masalah mafia kemarin. Dan salah satu ada yang ketangkep kemarin orang yang nemui saya. Oh iya. Ya, jadi apa? Saya pengen sih gini, Persekapas musim kemarin ini tidak ada bermain non teknis. Kita mencapai di titik itu dengan kerja keras sehingga apa? Saya harap supporter penikmat bola, orang tua pemain juga, pelatih di tingkat-tingkat kecamatan, desa, klub-klub, tolong jangan punya mental yang melakukan apapun untuk timnya juara. Ini bukan marwahnya sepak bola. Harus ada kedewasaan, fair play, menerima kekalahan ini yang perlu kita belajar. Kalau kita kalah, oke, enggak apa-apa. Besok tanding lagi. Kalau kita hanya bicara marwah itu adalah kemenangan, ya kita sudah tidak berbicara sepak bola lagi itu namanya. Itu sih kalau dari saya. Karena dalam pertandingan Pelajaran itulah yang karena kemarin kita sampai kena sanksi. Gara-gara supporter turun. Oh iya, terakhir itu ya. Yang di sini sendiri. Ya, jadi di satu sisi Persekapas dapat apresiasi dari pengamat sepak bola nasional karena kita mengelola tim ini dengan pengelolaan yang transparan yang mungkin jangan ngomong di Indonesia, di Asia bahkan belum ada tim yang berani publis gajimu berapa pemain ini berapa, sangat enggak jarang ketemu dari itu. Persekapas di Liga 3 bisa ngasih contoh ini diapresiasi, tapi di sisi lain banyak yang masih belum bisa menerima kekalahan. Nah ini artinya apa? Marwah sepak bola tentang fair play, no rasis, kemudian saling menghormati, mental ini kan yang mental juara itu bukan orang yang menang terus ya Pak ya. Iya, benar. Gitu. Jadi itu sih. Iya, harapan saya. Kita lebih dewasa dalam sepak bola. Iya, kita ngobrolin sepak bola ternyata di akhirnya ini kayak pesan moral ya. Memang moral tentang sepak bola. Ya, terima kasih kita di ujung obrolan ya, diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. PR-nya banyak, catatannya banyak, keinginannya banyak, kebutuhannya banyak. Mudah-mudahan kemampuannya juga banyak. Amin. Gitu. Jadi kita sebagai penayang hanya ingin bahwa diskusi semacam ini terus hidup ya, supaya pemangku kepentingan itu bisa terus didorong ketika benar ya, diingatkan ketika salah, dan masyarakat tidak hanya menjadi komentator yang menjatuhkan, tetapi juga masyarakat yang terus memberikan semangat dan kekuatan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam segmen berikutnya, tetap di podcast Dialog Masa.